Dan berikut pemirsa, kami juga akan hadirkan wawancara dari Tarisi Riziman dengan tersangka kelompok hacker Surabaya Black Hat. Ya, saat ini kami sudah bersama dengan 2 dari 3 orang tersangka aksi peretasan ribuan situs dari 44 negara lebih di seluruh dunia, yang mana kedua tersangka ini merupakan mahasiswa. 2 tersangka dari 3 diantaranya ini adalah sudah bersama saya ATP dan juga NA begitu ya. Nah, kita akan menanyakan terkait dengan bagaimana aksi yang mereka lakukan dalam upaya peretasan ini. Saya akan menanyakan dari mana dulu? NA dulu ya, terkait dengan aksi ini. Jadi aksi yang dilakukan NA dan ATP ini bagian dari Surabaya Black Hat atau bagaimana? Tidak, ini pribadi. Pribadi. Tidak mengikuti forum. Jadi Surabaya Black Hat ini sebuah forum, memang forum untuk komunikasi ataukah memang anggota hacker semua begitu? Itu untuk komunikasi, pembelajaran edukasi. Pembelajaran edukasi itu. Pembelajaran edukasi dan research. Apakah dari forum tersebut Anda mempelajari kemampuan untuk hacking lalu kemudian mempraktikannya dengan mencari? Tidak, itu lebih ke arah otodidak sih. Lebih ke otodidak. Jadi aksi-aksi hacking yang dilakukan itu sebetulnya aksi dari pribadi atau? Pribadi. Pribadi ya? Oke. Lalu NA dan juga ATP ini saya menanyakan masing-masing kepada NA dan juga ATP nanti bergantian. Ini pertama tentang aksi yang Anda lakukan dengan meretas ribuan situs dan juga sistem ekonomi dari puluhan negara. Motivasi Anda melakukan itu apa sebetulnya? Untuk ilmu. Untuk ilmu? Pembelajaran dan gimana cara menemukan celah dan kita memperbaiki. Kalau NA sudah berapa lama mempelajari ilmu untuk di IT ini terkait dengan peretasan dan lain sebagainya? Saya sudah dari SMP. Dari SMP? Karena memang saya berminat dalam bidang ini. Lalu kemudian masuk ke grup SBH? Iya. Kenapa? Itu kan untuk tujuan forum diskusi bersama pembelajaran juga. Lalu kemudian melakukan peretasan terhadap ribuan situs itu murni untuk belajar. Lalu kenapa sampai meminta uang untuk melakukan aksi tersebut? Untuk masalah uang itu sebenarnya digunakan untuk biaya perbaikan. Jadi tidak ada pengancaman atau gimana. Tidak ada pengancaman. Sudah berapa lama? Sekitar 11-12 bulan. 12 bulan. Dari hasil 12 bulan tersebut berapa yang didapat? Sekitar 20-40. 20-40. Apakah ATP juga sama? Sama. Sama juga. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan apa namanya beberapa kali, sudah berapa lama ini melakukan aksi peretasan itu? Baru setahun sih. 1 tahun? Tahun kurang. Ini termasuk dalam grup Surabaya Black Hat juga? ATP? Aksi kita mungkin nggak kita pribadi aja. Pribadi? Ya. Tapi dari forum tersebut sudah ada semacam ilmunya atau mungkin kode-kodenya untuk melakukan aksi peretasan tersebut? Otodidak sendiri. Semua otodidak sendiri ya? Lalu kenapa? Apakah sama alasannya dengan NA untuk melakukan aksi peretasan tersebut? Kurang lebih sama sih. Yang belajar juga? Iya. Sudah berapa lama? Saya dari SMA. Dari SMA? Untuk menentukan targetnya itu bagaimana? Menentukan target kita bisa cari sendiri, bisa random target. Bisa. Random target? Biasanya yang diretas itu situs-situs apa saja biasanya? Banyak sih. Kurang lebihnya ya kayak apa? Situs online shop gitu. Online shop? Iya. Kalau dari NA bagaimana? Situs apa saja yang jadi target untuk penyerangan hacking ini? Sebenarnya kalau saya sendiri dari corporate. Corporate? Corporate juga perorangan. Jadi kita nggak pernah target sebenarnya. Jadi memang murni untuk tujuan mempelajari itu tadi. Random ya, jadi intinya melihat situs, apakah dipilih itu ada kriteria, misalnya situs yang sudah lama tidak aktif, ataukah situs yang sudah lama, atau mungkin apa istilahnya itu, IP-nya, domainnya sudah hangus gitu, atau mungkin sudah? Nggak ada sih, nggak ada kriteria. Nggak ada kriteria, semuanya murni random? Murni random. Dan kita lihat dari security-nya mereka yang paling sulit juga. Oke. Jadi semuanya itu sekitar 20-40 juta selama 1 tahun. Tapi apakah
NA dan juga TP ini tahu kalau misalnya dari tindakan dilakukan ini sebetulnya melanggar peraturan atau undang-undang ITE itu? Kalau saya sendiri sebenarnya tidak tahu. Karena yang kita lakukan murni untuk perbaikan. Jadi kita memang nggak ada melakukan pemerasan dan sebagainya. Kalau ATP? Kurang lebih sama. Lebih sama. Oke. Kalau memang tidak mengetahui dan juga merasa melakukan hal tersebut karena ingin belajar dan juga pun dari pihak yang diretas itu merasa tidak dirugikan dan bahkan membayar itu untuk jasa Anda melakukan aksi tersebut. Jadi sebetulnya untuk aksi ini, hacking ini, kenapa masih terus dilakukan sampai dengan sekarang? Apakah memang ingin mencari keuntungan dari situ saja? Tidak juga sih, saya memang ingin tahu ingin update tentang security itu juga. Jadi memang kalian ingin fokus di situ? Iya, saya lebih fokus di itu. Kalau misal orangnya tidak mau perbaikan juga kita nggak akan perbaiki. Sama saja. ATP dan juga NA ini saling kenal? Dua-duanya? Iya, Saling mengenal ya? saling. Oke. Kalau misalnya melakukan kegiatan aksi peretasan tersebut, ini biasanya bareng-bareng atau sendiri ya? Atau gimana? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri? Jadi melakukan kegiatan ini sendiri-sendiri begitu ya? Oke. Lalu kalau SBH ini, Surabaya Black Hat ini, kan sudah cukup lama berkecimpung di dunia IT begini. Itu apakah terkait dengan jaringan-jaringan lain? Apakah ada kelompok IT juga di luar sana yang memiliki grup lain begitu, yang juga mungkin berkomunikasi dengan SBH? Pastinya ada, itu kan cuma edukasi untuk forum pembicaraan aja, untuk ya forum diskusi. Forum diskusi? Itu ada strukturnya berarti? Struktur mungkin ada. Kalau Mas ATP ini sudah berapa lama di SBH aktif? Baru-baru ini aja 2015. 2015 ya? Jadi sudah sekitar 3 tahun sampai saat ini? Sampai sebelum kemarin ditangkap? Apa dalam melakukan aksi tersebut Anda mengetahui kalau misalnya akan ditangkap begitu?